Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda siang hari ini? Rehana, apa kabar Rehana? Alhamdulillah, udah sehat ya. Udah sehat ya Re. Aduh. Dan tentunya kita juga berharap pemirsa di rumah selalu dalam keadaan sehat dan terus bersemangat. Karena seperti biasa hari ini Rehana Mizja dan juga Nadila Saleh kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Betul sekali, nanti kita akan hadirkan dialog mengenai, apa ya tadi ya? Kok jadi lupa ya? Aduh, Rehana gak fokus nih siang hari ini. Jadi kita akan hadirkan dialog ya, sejumlah dialog dan juga kabar-kabar penting untuk pemirsa di rumah. Tapi kita ke kabar pertama, ini ada kabar apa? Ya, ini ada kabar mengenai akibat kompor gas bocor, belasan kios di Pasar Kampung Ambon, Kayu Putih, Pulau Gadung, Kamis pagi ludes terbakar. 12 mobil pemadam kebakaran dari Sudin Kebakaran Jakarta Timur dikerahkan. Kobaran api dengan cepatnya meludeskan belasan kios yang berada di kawasan Pasar Kampung Ambon, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur pagi ini. Pemilik kios dan warga panik berhamburan menyelamatkan barang dagangan mereka. Belasan mobil pemadam kebakaran dari Sudin Jakarta Timur tiba di lokasi. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran kini dalam penyelidikan Polsek Pulau Gadung. Pemirsa, pemotor yang merupakan warga Bogor tewas usai tabrak mobil box di Jalan Raya Transyogi Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengendara motor yang merupakan bapak dan anak diduga ditabrak pemirsa oleh sebuah mobil box putih yang menyalip kendaraan lain. Naas, sang bapak Andri meninggal di tempat kejadian, sedangkan anak korban mengalami patah tulang. Polisi yang datang ke TKP langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Tamrin Cilengsi. Sementara itu, tim unit Laka Gakum Cilengsi Polres Bogor yang baru tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban ke rumah sakit dan juga motor korban diamankan ke pinggir jalan. Akibat kejadian ini, Jalan Raya Transyogi dari arah Cilengsi menuju Cibubur, Jakarta macet hingga 4 km. Kita akan informasi lainnya untuk Anda pemirsa mengenai kasus pelecehan seksual. Di mana pemirsa kasus pencabulan seksual sesama jenis oleh seorang anak usia 8 tahun di Bekasi, Jawa Barat mendapatkan sorotan tajam dari warganet. Warganet terutama menyoroti kinerja aparat yang berkaitan dengan kasus ini yang dianggap tidak profesional. Masing-masing pihak pun membantah sudah melakukan penanganan secara tidak profesional. Dari hasil visum itu sudah terbukti kalau adanya luka di duburnya dan adanya pelakuan pelecehan seksual itu. Dan saya juga sudah mencoba lapor untuk membuat LP, tapi dari pihak kepolisian laporan saya tidak dibuatkan atau tidak direspon dengan baik. Alasannya, Bu? Alasannya karena itu hak mereka untuk tidak mengakui atau jujur. Saya selain ke kepolisian ke DP3A, dan dari DP3A saya didampingi untuk visum, dan hasil visum udah keluar pun saya minta ke laporan lagi ke kepolisian, LP itu tidak dibuat, saya balik lagi ke DP3A dan dipanggil untuk mediasi. Tapi posisi itu saya sedang dirawat di rumah sakit, tidak bisa hadir untuk mediasi, dan dianggap kasus itu selesai atau udah ditutup. Berarti Ibu kondisi waktu itu lagi sakit, iya, dan nggak bisa hadir. Posisi saya lagi dirawat di rumah sakit. Pernyataan mengenai penanganan kasus yang dianggap tidak profesional dalam kasus pelecehan seksual sesama jenis oleh seorang anak usia 8 tahun di Bekasi, Jawa Barat dilontarkan salah satu orang tua korban yang baru berusia 7 tahun. Tak cuma polisi, keluarga juga merasa kasus yang menimpa anak mereka itu disepelekan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bekasi. Tapi DP3A Kota Bekasi membantah tudingan tersebut.
Oke, Bu, ada salah satu orang tua korban yang mengatakan bahwa kasusnya ditutup karena tidak bisa datang mediasi saat bertemu dengan pelaku oleh DP3A. Itu gimana tanggapannya, Bu? Jadi sebenarnya mediasi itu sudah dilakukan dengan mengundang ibu dari pelaku dan ibu dari korban. Ternyata ibu dari korban tidak tidak hadir, sehingga mediasinya tidak bisa berlanjut ya Pak Camat ya. Tapi sudah dilakukan mediasi karena kasusnya memang masih melibatkan anak-anak, sehingga kita upaya kekeluargaan juga upaya penanganan secara psikologis agar kasus ini tidak lagi berulang, sehingga benar-benar dibutuhkan peran serta dari orang tua dan masyarakat untuk segera menyelesaikan kasus ini dan gimana caranya agar nggak terulang lagi tentunya. Artinya berarti itu bukan ditutup, tapi masih dikasih masih proses. Tidak kita hentikan tentunya. Kan saya bilang tadi, kalau pendampingan ini tidak bisa sekali 2 kali, harus dilakukan secara rutin. Dan itu butuh effort dari kita semua untuk menjaga ini. Dan saya harap juga kasus ini tidak terlalu diekspos, karena ini bisa jadi menjadi ide untuk anak-anak lainnya. Apa tanggapan Anda atas jawaban DP3A ini? Lebih lanjut, DP3A Kota Bekasi menyebut bahwa pelaku belum menjalani rehabilitasi karena punya hak untuk pendidikan sehingga baru dibatasi untuk tidak berkegiatan di luar rumah. Karena sekarang kan masih anak-anak itu harus terpenuhi juga haknya. Setiap anak berhak mendapatkan haknya untuk pendidikan dan sebagainya. Sedangkan sekarang adalah waktunya anak-anak mengikuti ujian akhir sekolah. Untuk kita tidak bisa membatasi itu. Untuk itu mungkin kita membatasi mungkin sementara anaknya tidak bermain dulu di luar rumah, bisa berada di dalam rumah. Dan itu saya pikir sudah merupakan hukuman. Sanksi sosial itu biasanya lebih berat daripada sanksi manapun. Lalu, bagaimana pemenuhan hak terhadap korban? Meski sepakat ada rehabilitasi terhadap pelaku yang masih di bawah umur, orang tua korban tetap meminta ada sanksi tegas agar tidak ada lagi anak-anak kecil terlukai hingga membuat suram masa depannya. Emosinya naik turun, jadi suka mukul, terus gak mau bersosialisasi. Anak saya jadi lebih murung, walaupun nanti aktif, nanti happy gitu, tapi cepet turun naiknya gitu. Apa sih Bu yang sempat adek ini omongin ke ibu kalau misalkan lagi murung seperti itu, apa Bu? Yang selalu dikatakan ke Ya udah dia bilang takut, aku maunya sama Ibun gitu. Ibun jangan kemana-mana, Ibun di sini aja gitu. Harus nempel terus gitu ya Bu ya? Iya, harus nempel terus. Kadang juga kalau udah tidur gitu saya tinggal sebentar, pasti nangis, padahal sebelum-sebelumnya nggak kayak gitu. Ini pasti nangis kejer dan nyariin saya. Sejauh ini sudah ada pendampingan dari DP3A-nya apa baru tadi atau gimana Bu? Kalau dari DP3A sebelumnya saya sudah konseling dan tadi juga hadir lagi. Cuman menurut saya maaf aja nggak cukup. Saya memaafkan dengan hati yang tulus, saya memaafkan mereka, tapi tetap harus ada efek jerah dan pengobatan, karena kalau begini terus akan ada korban lagi yang lain. Sertai ancaman nggak sih Bu? Apa? Anak ibu dapat ancaman nggak? Bukan ancaman, tapi rayuan. Apa Bu? Rayuan. Saat kejadian pertama anak saya merasa nggak nyaman, sakit, dia sudah nggak mau main lagi sama pelaku. Tapi setelah itu besoknya diajak lagi, anak saya nggak mau, tapi dia alasannya ayo kita cari keong aja. Diajak main. Main. Di belakang pos itu tanggul? Di belakang pos. Sama berarti tempatnya. Bu, selain psikis trauma itu anak ibu sendiri apa nih Bu? Apa ada luka? Mengalami luka dan apa sudah visum atau bagaimana Bu? Saya sudah visum, alhamdulillah nggak ada luka apa-apa. Entah apakah itu sudah sembuh karena kejadiannya sudah lama, sudah sebulanan gitu. Cuman alhamdulillah untuk fisik anak saya sehat. Untuk proses yang ditempuh sekarang ini apa Bu? Saya hari ini mau BAP, saya mau lanjut. Pokoknya saya mau kasus ini sampai selesai, pelaku mendapatkan pembinaan. Terus harapan saya ke depannya bisa ada peninjauan ulang sama undang-undang perlindungan anak ini, karena harus dilihat juga anak-anak yang mau dilindungi itu siapa. Sorotan utama selain pelaku yang masih di bawah umur adalah perlakuan hukum atas kasus ini. Hukum seolah-olah menutup mata atas keadilan dan masa depan korban. Setidaknya itulah yang dialami keluarga para korban yang diduga jumlahnya mencapai 9 orang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan.
Pemirsa, sementara itu Polres Metro Bekasi Kota membantah telah menolak laporan dari korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan sesama bocah laki-laki di Bekasi, Jawa Barat. Polres Metro Bekasi akhirnya angkat bicara setelah disebut menolak laporan dari orang tua salah seorang korban pelecehan seksual. Keluarga sejumlah korban mengaku laporan mereka ditolak polisi. Dalam kasus tersebut, keluarga korban mengaku datang 2 kali ke Mapolres, bahkan membawa bukti visum dari RSUD Bekasi. Polisi kemudian mengungkap bahwa laporan tersebut tidak ditolak. Saat ini kasus tersebut sedang diselidiki Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi Kota. Penyelidikan harus dilakukan berhati-hati mengingat kondisi pelaku dan para korban yang semuanya masih di bawah umur. Ya, sebetulnya kasus yang viral di medsos tersebut sudah ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Ya. Apa benar Pak ada penolakan saat mau bikin laporan Pak? Bukan, sebetulnya bukan ditolak. Nah, sekarang kan lagi ditangani oleh Satreskrim Polres Bekasi Kota. Ya. Pak, ada itu ya. Pak, ada Pemirsa, tersangka oknum dokter cabul yang dilakukan terhadap ibu hamil di Garut, Jawa Barat, pemirsa, akhirnya ini diketahui. Dan kita juga beralih ke informasi lainnya, di mana pemirsa Subdit Resmob Polda Metro Jaya menangkap pelaku pencopetan ponsel milik seorang influencer disabilitas, Muhammad Badru atau yang lebih dikenal dengan Badru Kepiting. Pelaku ditangkap di kediamannya di Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten dengan barang bukti ponsel korban. Berdasarkan laporan korban, polisi dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya menangkap pelaku pencopetan ponsel milik seorang influencer disabilitas Muhammad Badru atau lebih dikenal Badru Kepiting. Handphone ZTE-nya mana? Kamu jangan bohong. Lagi dibawa tadi sama Om. Mana? Pelaku ditangkap di kediamannya di kawasan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Saat ditangkap, pelaku sempat berkelit dan tak mau menunjukkan barang hasil curiannya. Namun usai rumah pelaku digeledah, polisi akhirnya menemukan ponsel milik korban yang disembunyikan pelaku di sebuah plastik yang diletakkan di dalam kamar mandi. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mencuri saat korban sendirian berada di angkutan kota di kawasan Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat saat korban dalam perjalanan pulang menuju rumahnya. Subdit Resmob Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku copet, seorang influencer yang bernama Muhammad Badru. Pelaku dengan inisial AY berhasil kami tangkap di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Kebun Besar, Batu Ceper, Kota Tangerang. Pelaku kami tangkap dengan barang bukti HP milik influencer yang bernama Muhammad Badru. Saat ini pelaku kami kenakan dengan pasal 363 yaitu pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara maksimal di atas 5 tahun. Berapa maling? Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Dosa. Enggak bakalan. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Kami hadirkan kabar lainnya untuk Anda pemirsa. Petugas Satpol PP Kecamatan Kebayoran Lama menemukan seorang anak kecil di depan kios pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu siang. Kondisi korban penuh luka dan mengalami patah tangan. Korban dirawat intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Bocah perempuan berusia 7 tahun ini ditemukan dalam kondisi lemas dan penuh luka di sekujur tubuh. Tidak hanya mukanya yang dibakar, kaki korban juga dibacok hingga mengalami luka serius. Bahkan bahu sebelah kanan bocah ini pun mengalami patah tulang. Waktu saya bawa kan kita belum buka bajunya, belum dibersihin. Setelah dibuka bajunya, baru kelihatan itu ada luka. Ternyata tulangnya patah dan keluar. Tapi yang mengatakan itu akhirnya siapa? Hah? Yang di sawah itu dibakar, itu pengakuan itu pengakuan dari anak itu tersebut. Dari hasil penyelidikan awal, korban mengaku datang ke Jakarta bersama sang ayah dari Pasar Turi, Surabaya, menggunakan kereta api. Sesampainya di Jakarta, ia malah ditinggalkan dan ditemukan tergeletak dalam kondisi memprihatinkan.
Korban dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna mendapatkan perawatan intensif. Kondisi membaik ya dok ya, kondisi membaik, kemudian sudah dirujuk dan sekarang sudah kami pindahkan ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Tentunya kita doakan bersama, mudah-mudahan Ananda bisa segera pulih seperti sedia kala. Hingga kini status hubungan ayah yang dimaksud belum dapat dipastikan mengingat korban belum sepenuhnya stabil untuk berkomunikasi. Pihak kepolisian tengah melacak keberadaan ayah korban yang hingga kini belum diketahui. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa dari wilayah Purwakarta. Tidak terima disalip di Jalan Tol Cipularang arah Bandung, seorang sopir melakukan aksi koboi jalanan dengan mengancam sopir lainnya menggunakan korek api gas yang berbentuk senjata api. Ya, pemirsa, usai viral, polisi berhasil menangkap pelaku di rumah orang tuanya di Depok, Jawa Barat. Sebuah video amatir yang sempat viral di media sosial memperlihatkan seorang pengemudi menghampiri sopir mobil jasa antar yang memotong dan menghentikan lajunya karena tidak diterima disalip di Jalan Tol Cipularang arah Bandung. Pengemudi dan orang di dalam mobil jasa antar itu sempat cekcok. Tak lama pengemudi itu terlihat ketakutan dan langsung lari masuk ke dalam dan memundurkan mobilnya. Sopir mobil jasa antar itu mengejar korban sambil menodongkan diduga senjata api meski sempat dihalangi rekannya. Usai viral, unit Jatandras Reskrim Polres Purwakarta langsung melakukan pengejaran dan menangkap koboi jalanan di rumah orang tuanya di Jalan Ibnu Armah 3 Jati Baru, Depok, Jawa Barat. Pelaku bernama Sofi Saputra berusia 42 tahun berprofesi sebagai pengemudi sementara karena pelaku belum punya pekerjaan tetap. Kapolres Purwakarta AKBP Lilik Ardiansyah menjelaskan aksi koboi itu dipicu kesalahpahaman di jalan tol saat saling salip kendaraan antara korban dan pelaku di kilometer 93 Jakarta arah Bandung. Pelaku yang tidak terima disalip kemudian membuntuti mobil korban dan menghentikan kendaraannya di bahu jalan serta melakukan aksi pengancaman dengan menodongkan diduga senjata api. Namun berdasarkan pemeriksaan, pelaku menggunakan korek api gas yang berbentuk senpi. Korban ini tadinya ingin menyalip grandmat tersebut, namun setelah lama tidak diberikan jalan, akhirnya menyalip dari sebelah kiri. Nah, kemudian karena mungkin ada ketersinggungan, grandmat yang disalip ini kemudian melakukan pengejaran kepada mobil korban. Dan disitulah mencoba menghentikan dan turun, kemudian melakukan pengancaman dengan menggunakan benda yang menyerupai senjata. Takut ya, panik karena kan ya takut namanya ditodong, takut ditembak lah. Saya langsung masuk mobil, mundur. Itu pun saya mundurin mobil itu keadaan nunduk. Karena kan takut didor tembus kaca, saya sambil nunduk ke mobil. Polisi saat ini masih melakukan pemeriksaan untuk menentukan proses hukum kepada pelaku. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar selanjutnya datang dari wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumaatmadja tersangka kasus kekerasan seksual anak di bawah umur dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Atas perbuatannya tersangka Fajar dijerat 4 pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dengan paling banyak 5 miliar rupiah. Penyidik Polda NTT menyerahkan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumaatmadja ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang untuk proses hukum lebih lanjut. Fajar merupakan tersangka kasus tindak pidana dan kekerasan seksual terhadap anak dan penyebaran konten asusila. Penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2 dilakukan oleh penyidik Ditreskrimum Polda NTT di ruang seksi tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Kota Kupang.
Setelah penyerahan tahap 2, Kejaksaan Negeri Kota Kupang akan menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan untuk proses persidangan. Kejaksaan Negeri Kota Kupang resmi menerima penyerahan tersangka dan barang bukti, yaitu tahap 2 dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT atas nama tersangka Fajar Widya Dharma Lukman Sumaat Maja, SIK, alias Fajar alias Andi, yaitu mantan Kapolres Ngada dalam perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, eksploitasi seksual anak, serta penyebaran konten asusila melalui media elektronik. Bahwa tersangka Fajar diduga kuat telah melakukan sejumlah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yaitu eksploitasi seksual anak di bawah umur, serta penyebaran konten perbuatan asusila melalui media elektronik. Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang dalam kurun waktu Juni 2024 hingga Januari 2025 di Kota Kupang. Tersangka juga merekam sebagian dari aksi kekerasan tersebut dan menyebarkannya melalui situs gelap atau dark web. Penanganan perkara akan dilakukan secara objektif, transparan, dan profesional karena kejahatan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan luar biasa. Atas perbuatannya, tersangka Fajar dijerat 4 pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dengan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Fritz Floris, TV One, mengabarkan. Pemirsa, lagi-lagi mantan istri Sule Natalie Holzer viral. Kali ini pemirsa, ia viral setelah seorang kepala desa royal datang untuk menikmati gocekan musik sang DJ cantik sambil menyawer. Kita akan hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Seperti biasa ya, Rey, di segmen ini kita akan hadirkan untuk pemirsa kabar-kabar viral. Di mana kabar viral pertama ini datang dari artis Natalie Holzer, kembali mendapat saweran dan videonya viral di media sosial. Ya, pemirsa, kali ini sang penyawer tersebut adalah seorang kepala desa yang mengaku pemirsa memang hobi untuk menyawer. Video yang viral di media sosial tersebut terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Pria di atas panggung yang sedang melakukan saweran adalah seorang kepala desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Ia tampak asyik mengeluarkan uangnya dari dalam dompet dan menyebarkannya kepada penonton di bawah panggung. Saweran terjadi saat mantan istri Sule, Natalie Holzer, sedang manggung sebagai DJ. Natalie terlihat mengajak Pak Kades untuk terus menyawer penonton. Sang Kades pun nampak sangat menikmati momen saweran tersebut. Usut punya usut, Pak Kades ternyata memang hobi nyawer. Kades bernama Casmari itu mengaku memang kerap mendatangi diskotek atau tempat hiburan malam. Pak Kades bahkan rela menghabiskan uang jutaan rupiah untuk saweran. Saat menyawer DJ Natalie dan para penonton, Pak Kades mengaku kepalanya sedang pusing akibat pengaruh minuman keras. Meski mengaku sering ke diskotek dan hobi nyawer, Pak Kades mengaku hanya sekali-sekali saja ia menyambangi diskotek. Ia juga mengaku jika uang yang ia sawer merupakan uang milik pribadinya, bukan uang negara. Warganya. Jadi saya juga kan secara nggak sadar itu keadaan, mungkin ya namanya diskotek kan agak puyeng lah. Jadi ya seperti itu. Dan saya sih mikirnya yang saya pakai kan uang sendiri, bukan saya pakai dana des, dan saya juga banyak usahanya. Usaha saya banyak. Terus masyarakat juga tahu saya dari dulu tuh ya seperti ini. Cuman ya saya juga kan nggak di masyarakat umum. Karena itu juga sesekali, nggak setiap hari. Saya juga untuk masyarakat ya kondusif, karena tahu dari saya sebelum jadi kubu. Saya belum jadi kubu ya memang saya sawer pernah habis sampai 15 juta di organ tuh. Apa di situ baru 1 juta 2 juta lah paling. Dan saya juga usaha sendiri, saya belum jadi kubu juga mobilnya 3, rumahnya udah banyak, usahanya ada.
Casmari menganggap kedatangannya ke diskotek merupakan hal yang wajar dan manusiawi, serta tidak perlu dihebohkan. Kades yang juga seorang pengusaha ini mengaku tak pernah mengambil uang gajinya sebagai kades dan membagikannya pada warga yang tak mampu. Oke deh Pak Kades, sungguh terpuji sikap Pak Kades yang tak mengambil uang gaji demi rakyat. Namun sebagai pemimpin, apakah tidak sebaiknya mencontohkan sikap yang baik pada warganya? Salah satunya dengan tidak mendatangi tempat hiburan malam dan menghambur-hamburkan uang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi viral lainnya untuk Anda pemirsa di siang hari ini. Pemirsa, ayah penyanyi cilik Farel Prayoga Ojo dibandingkan ditangkap polisi lantaran terlibat dengan judi online. Ya, Joko Sutoyo ditangkap di rumahnya di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono. Akibat perbuatannya, pria ini terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun. Anda pasti tahu Farel Prayoga. Ia adalah penyanyi cilik yang sempat viral lantaran lagunya Ojo Dibandingke. Saking viralnya, Farel bahkan sempat diundang oleh Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menyanyi di istana pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Namun, sungguh malang nasib penyanyi cilik Farel Prayoga. Ayah dari penyanyi lagu Ojo Dibandingke ini ditangkap tim Resmob Polresta Banyuwangi di rumahnya di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kini, Farel harus merelakan ayahnya mendekam di penjara lantaran telah menyandang status sebagai tersangka kasus judi online. Joko mengaku telah menekuni hobi judi online-nya sejak beberapa bulan lalu. Judi online dilakukan Joko di sela-sela waktunya mengelola toko kelontong. Yang bersangkutan indikasinya adalah kami amankan terkait dengan permainan judi online. Ya, jadi berdasarkan informasi dari masyarakat, personil dari Satreskrim Polresta Banyuwangi melakukan pendalaman dan penyelidikan sampai dengan beberapa hari yang lalu sudah diamankan terkait dengan tersangka JS, sehingga ketika dilakukan pendalaman dan analisa lebih mendalam terhadap alat komunikasi, didapati yang bersangkutan memang bermain judi online. Polisi menyita barang bukti berupa 1 unit telepon genggam. Di dalamnya ditemukan sejumlah data transaksi yang mengarah pada praktik perjudian online. Hingga kini penyidik masih mendalami jumlah dana yang digunakan tersangka untuk bertaruh, serta aktivitas deposit yang dilakukan dalam platform judi tersebut. Tidak menutup kemungkinan tersangka juga dikenakan pasal tambahan terkait Undang-Undang ITE tentang judi online. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Sementara itu, kuasa hukum tersangka mengaku Farel sudah mengetahui jika sang ayah terlibat kasus judi online. Meski sedih, Farel hanya bisa pasrah. Ya, karena ayahnya sudah dilakukan penangkapan, ya sementara ya menghormati proses yang dilakukan pihak-pihak dari kepolisian seperti itu. Yang sabar ya Dek Farel, semoga ada hikmah yang bisa diambil dari tragedi ini, yang bisa menjadi pelajaran dalam hidup Dek Farel di kemudian hari. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar viral selanjutnya ini tentang mobil ugal-ugalan. Yakni viral di media sosial, sebuah mobil pick-up melaju ugal-ugalan dan dikejar massa usai menabrak 2 mobil dan 3 sepeda motor di Jepara, Jawa Tengah.
Karena mobil tak mau berhenti, pemirsa, warga yang geram melempar batu gara kaca depan bahkan hingga pecah. Inilah aksi sebuah mobil pick-up yang melaju ugal-ugalan dan dikejar massa yang viral di media sosial. Mobil pick-up ini melaju dalam kecepatan tinggi untuk menghindari kejaran warga di Jalan Raya Jepara Mlonggo, Jepara, Jawa Tengah. Mobil tersebut dikejar warga usai menabrak 2 mobil serta 3 sepeda motor. Untuk menghentikan laju mobil, warga yang geram sempat melempari kaca mobil dengan menggunakan bongkahan batu serta kursi. Pengemudi baru menghentikan laju mobilnya setelah sampai di kantor Polsek Mlonggo untuk mengamankan diri dari amukan massa. Saat tiba di Polsek Mlonggo, sejumlah bagian mobil rusak, diantaranya kaca depan, bumper, serta 1 roda depan hancur. Tak hanya itu, wajah pelaku juga terluka karena terkena pecahan kaca depan mobil. Yang bersangkutan juga masih tidak menghentikan kendaraannya. Akhirnya di Jalan Raya Jepara Mlonggo, yang bersangkutan ini dihadang oleh warga dengan dihantam dengan menggunakan batu dan dihadang dengan menggunakan kursi, namun kursi tersebut masih ditabrak. Akhirnya ban depan sebelah kiri mengalami pecah. Kemudian yang bersangkutan ketakutan dan masuk ke polsek untuk mengamankan diri. Pelaku mengaku mengemudikan mobil dalam pengaruh minuman keras. Kini pengemudi mobil pick-up ini telah diamankan Satlantas Polres Jepara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jepara, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One mengabarkan. Pemirsa, viral puluhan emak-emak dan juga anak-anak terjebak lift dan juga panik. Kejadian ini terjadi, pemirsa, di RSUD Syarifah Ambamirato Embuh, Bangkalan saat hendak menjenguk keluarganya yang sedang sakit. Lift yang tiba-tiba macet saat mau naik ke atas disebabkan kelebihan beban. Ratusan juta, hampir 1 miliar ini rusak dalam sekejap. Pasalnya, lift yang harusnya diisi 10 orang malah diisi hingga 20. Beginilah rekaman kamera ponsel warga saat kepanikan 20 orang emak-emak termasuk anak-anak yang terjebak dalam lift menuju kamar pasien di RSUD Syarifah Ambamirato Embuh, Bangkalan yang viral di media sosial. Satu persatu emak-emak keluar dari dalam lift dibantu beberapa petugas rumah sakit. Dengan memegangi daun pintu lift yang macet, salah satu gedung ruangan pasien RSUD Syarifah Ambamirato Embuh, Bangkalan. Menurut Direktur RSUD Syarifah Ambamirato Embuh, Bangkalan, Dr. Farhat Suryaningrat, membenarkan insiden terjadi di salah satu gedung rumah sakit yang ditempati para pasien rawat inap. Hal tersebut dikarenakan over capacity atau kelebihan muatan lift dari yang seharusnya. Padahal pihaknya sudah memberikan tulisan di pintu masuk lift. Lift hanya memuat 5 orang hingga 10 orang. Namun kenyataannya pada saat itu lift berisi 20 orang. Padahal lift rumah sakit tersebut memiliki batas maksimal berat muatan, termasuk jumlah orang yang diperbolehkan masuk. Para keluarga pasien tidak mengindahkan imbauan petugas sehingga menyesaki ruangan lift dan mengakibatkan mesin serta daun pintu lift macet beberapa saat lamanya. Ia pun mengimbau agar semua keluarga pasien mematuhi aturan yang ada maupun imbauan dari petugas demi kenyamanan dan keselamatan bersama, termasuk diantaranya dalam hal penggunaan lift rumah sakit. Kita dari manajemen rumah sakit berharap untuk teman-teman pengunjung, keluarga pasien itu mematuhi aturan yang ada di kita. Jadi misalnya untuk jam besuk, sesuaikan dengan jamnya, kemudian keluarga yang bisa membesuk di dalam kamar. Yang terpenting juga yang masuk ke lift. Jadi kan kalau masuk ke lift melebihi kapasitas nanti bisa terjadi yang seperti viral kemarin. Jadi pihak rumah sakit mengatakan dari 4 gedung rumah sakit semuanya memang dilengkapi fasilitas lift yang bisa dipergunakan sesuai peruntukannya, termasuk oleh para keluarga pasien agar tidak terjadi hal-hal serupa atau yang lebih fatal. Waduh, ras terkuat di dunia alias emak-emak emang nggak pernah salah ya.
Untung saja tidak ada yang terluka dari peristiwa ini. Lain kali jangan keroyokan jika masuk lift ya, Mak. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Abdur Rahim, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang oknum guru SMP di Demak, Jawa Tengah bertindak di luar kewajaran. Dirinya menaiki meja dan menendang siswanya yang kedapatan bersiul saat ujian akhir semester. Oknum guru berinisial WD 51 tahun melakukan penganiayaan terhadap siswa di dalam kelas dengan cara menendang kepala beberapa siswa sebanyak 2 kali sambil berdiri di atas meja. Oknum guru SMPN 1 Karangawen di Kecamatan Karangawen ini viral di media sosial. Oknum guru tersebut marah lantaran mendengar suara siulan yang berasal dari muridnya saat ujian akhir semester sedang berlangsung, dan hal ini sempat mengakibatkan kegaduhan. WD, oknum guru ini melampiaskan kemarahannya dengan naik ke atas meja dan menendang seorang murid berinisial GA. Sejumlah siswa sempat membantah suara siulan bukan dari dalam kelas, tetapi dari luar kelas yang dilakukan oleh juru parkir. Namun pelaku tidak percaya. Kata dia ada yang sweet gitu. Terus dia naik ke atas meja, ngeliatin kanan kiri, nggak ada orang. Terus Aska bilang, dari sana Pak. Lah ini lu nggak ada orang. Terus Aska bilang lagi, ya itu dari sana lu Pak parkir. Terus ditendang Pak kepalanya. Kamu juga ditendang? Iya. Berapa kali? 2 kali Pak. 2 kali. Si Aska? Kalau si Aska nggak tahu. Itu gara-gara ada yang siul-siul. Iya. Padahal yang siul-siul dari luar. Iya, dari luar. Sementara itu, kepala sekolah yang ditemui membenarkan kejadian penganiayaan ini dan sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Polres Demak. Kasus dengan yang bersangkutan saya telepon, ternyata benar kejadiannya pagi sekitar pukul 07.30-an lama pagi di kelas 7C. Kasus ini pun memicu gelombang kecaman luas di media sosial. Masyarakat menuntut pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Demak untuk memberikan sanksi tegas kepada oknum guru tersebut. Atas peristiwa tersebut, polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi dan sedang dilakukan upaya damai dengan mempertemukan pelaku dan keluarga korban. Dari Demak, Jawa Tengah, Syamsul Arifin, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah kecurigaan menguatkan dugaan seorang penjaga wihara tewas demi pencairan asuransi jiwa. Kami akan berikan informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali bersama Rehana dan juga Nadila di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kami hadirkan kabar selanjutnya untuk Anda. Kasus pembunuhan terhadap seorang pemuda di Deli Serdang, Sumatera Utara pada April lalu mengungkap rencana jahat seorang kerabat. Hal itu disampaikan kuasa hukum keluarga korban yang melihat kasus ini berlatar belakang pencairan polis asuransi jiwa bernilai miliaran rupiah. Ripin, pemuda usia 23 tahun diduga tewas akibat permainan kotor pencairan polis asuransi jiwa atas dirinya. Namun pembunuhan Ripin yang semula disebut sebagai korban kecelakaan lalu lintas, ternyata hanyalah puncak gunung es yang tersingkap. Kuasa hukum keluarga korban mengungkap dugaan terhadap permainan kotor seorang kerabat berinisial JW tersebut ternyata dimulai dari kematian ayah Ripin, lalu disusul kematian kakak pertama Ripin. Dari pencairan polis asuransi jiwa atas ayah dan kakak Ripin, keluarga Ripin sebagai ahli waris ternyata tak menerima uang dari pencairan asuransi jiwa tersebut. Bulan 3 2021 meninggal, asuransi mengirim ke rekening ahli waris si Rudi itu 2 miliar. Kemudian uang yang 2 miliar itu semua dia tarik karena ATM daripada ahli waris, juga buku tabungan daripada ahli waris dipegang oleh terlapor. Ya,
dipegang oleh terlapor. Sampai sekarang posisi yang ketiga ini. Korban ini ya diasuransikan, yang bayar juga beliau terlapor. Gitu. Bapaknya juga yang sudah meninggal lebih dahulu yang saya maksud tadi, itu juga dapat asuransi, diasuransikan. Yang bayar juga beliau terlapor. Nah, anaknya juga yang pertama yang bernama si Joni itu juga diasuransikan, yang bayar terlapor juga. Demikian juga yang ini. Saya klaim asuransi itu, Bang. Kami dari pengacara tidak mau terlalu dini karena belum ditetapkan tersangka. Tapi yang jelasnya dari bukti-bukti yang ada, menurut hemat kami, ya bisa seperti itu. Kasus ini masih ditangani Polresta Deli Serdang. Mereka sudah memanggil sejumlah saksi. Kasus kematian Ripin alias Acien ini bermula dari kabar Ripin tewas ditabrak sebuah mobil pickup. Kabar itu disampaikan JW, bibi Ripin yang mengajak keponakannya itu menginap di kerabat lain mereka di Medan. Namun, Satlantas Polresta Deli Serdang yang menangani kasus kecelakaan tersebut menemukan beragam kejanggalan. Salah satunya adalah keterangan para saksi yang tidak sesuai dengan situasi di lokasi kejadian kecelakaan. Setelah menguat dugaan bahwa Ripin tewas akibat dibunuh, kasusnya ditangani Satreskrim Polresta Deli Serdang. Dugaan kematian Ripin akibat dibunuh tersebut adalah dari luka tusukan benda tajam di kepalanya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, kuasa hukum JW yang merupakan bibi korban yang diduga membunuh keponakan dan keluarganya demi klaim asuransi miliaran rupiah membantah tudingan tersebut. Kita kan beranggapan kan itu kan laka lantas, cuman kan pihak keluarga korban kan nganggap itu ada pembunuhan gitu. Jadi ya nggak masalah, kita dulu kan sudah sampai ke reskrim, ya biar aja polisi yang bekerja, kan penyidik kan cari barang bukti apa segala macam, kan biar aja mereka bekerja gitu. Jadi nggak usah heboh-hebohkan masalah asuransi. Toh asuransi ini kan jelas nih, polisnya itu kan semua penerima manfaat kan Rudy Irawan. Kan nggak mungkin ada orang bisa diasuransikan diam-diam tanpa dia tahu. Nah makanya saya bilang tadi, kalau mau informasi yang lebih valid masalah asuransi, tanya aja agennya kan bisa tahu betul nggak si Rudy Irawan tanda tangan pada saat polis kemarin, kan itu aja. Jadi kita sebenarnya di media itu yang berita-berita katanya terkait asuransi, bibi yang sengaja asuransikan diam-diam, saya sebenarnya nggak sesuai juga kan, karena faktanya kan ada tanda tangan dia ada gitu kan. Jadi itu aja, saya bisa sampaikan cuma itu aja sih sebenarnya. Bang. Ya ada lah, kalau arahan nggak ada. Justru kan kita tahu dari pihak asuransi ya, agennya itu si Rudy udah ngajukan klaim, nggak tahu itu klaim atau tidak ya, tapi dia udah ada ngajukan surat ke pihak asuransi. Sama siapa orangnya saya lupa. Satu lagi ada temannya cewek, satu lagi temannya si Rudy. Bahkan kita tahu dari pihak asuransi, ada salah satu polis itu yang si Ripin meninggal tanggal 27, justru premi dibayar tanggal 15 Mei. Jadi kita nggak ada ini kan, ini sebenarnya kan polisi udah mau mati semua Bang. Yang dari panen pun udah mau mati sebenarnya, 3 bulan kan kalau di polisi itu asuransi ya, 3 bulan nggak dibayar kan mati, tutup polis. Jadi kalau katanya bibinya ada suruh-suruh, ini ayo kita klaim, ngurus ya ada Bang. Bisa konfirmasi lah ke pihak agen asuransi masing-masing lah, tanya aja siapa yang udah ngajukan duluan. Kalau gini kan nggak mungkin. Gimana ceritanya Juwita bisa ngajukan klaim asuransi sementara penerima manfaatnya Rudy Irawan? Itu aja. Jadi makanya berita-berita yang beredar katanya tujuan utamanya itu asuransi itu nggak benar Pak. Saya rasa nggak benar ya, karena datanya kan memang punya Rudy Irawan. Sesuai dengan yang kesaksian yang disampaikan klien saya untuk pas diperiksa dan sesuai dengan BAP-nya itu kan mereka lagi mau pulang ke Perbaungan di Perbaungan. Lalu mereka berhenti karena si Ripin mau buang air kecil katanya. Terus keluar, tiba-tiba ada tabrakan, benturan. Bibinya keluar, lihat si Ripin sudah ditabrak. Tapi tidak berarti ditabrak langsung masuk ke parit, tidak Bang. Itu ada beberapa momen yang mereka berusaha bantu, yang bibinya juga ada telepon pihak keluarga, tolong bawa ambulan gitu loh. Kemudian karena nggak ada yang tahu, dia telepon TDS karena menganggap bahwa TDS punya ambulan. TDS datang pun agak lama. Nah, kondisinya TDS datang itu TDS lah yang ngangkat dari dalam. TDS ngangkat dari dalam parit itu, TDS sendiri yang bilang bahwa ini sudah meninggal.
Jadi nggak ada isunya katanya bibinya udah langsung bawa ke TDS, nggak usah bawa ke rumah sakit, itu nggak ada, Bang. Bahkan pihak TDS aja pun bilang, kan ditanya sama keluarga, kenapa nggak bawa ke rumah sakit ya? TDS pun udah bingung gitu loh, karena kondisi yang kayak begitu dia bingung, ya dibawa ke sana. TDS itu apa, Bang? Taman Damai Sejahtera ya kalau nggak salah, semacam rumah sosial itu, Bang. Orang Tiongkok kan ada gitu. Berarti korban sempat hidup ya, Bang? Masih hidup ya? Sesuai dengan BAP kita pun dia memang masih hidup. Makanya dia tidak tabrak, tidak langsung meninggal, masih hidup, masih bernyawa. Makanya bibinya itu berusaha telepon keluarga, berusaha cari minta tolong sama keluarga yang tahu ada ambulans supaya kirim karena kecelakaan. Sebelum TDS datang pun itu si Kelvin sudah video call sama si Rudi, ngasih tahu ini adiknya kecelakaan, video call, Bang. Jadi video-video yang ada di beredar sekarang itu justru kan si Kelvin yang videokan. Itu aja. Jadi kalau itu katanya isunya ditabrak langsung masuk ke park, itu nggak betul dan nggak langsung meninggal, Pak. Bisa konfirmasi ke penyidik lah, BAP sesuai dengan BAP ya. BAP yang mereka itu bilangnya begitu. Mudah-mudahan kasus cepat selesai kan gitu. Jadi artinya biarkan aja lah polisi yang bekerja. Penyidik itu kan pasti kan bebannya kan juga berat gini kan, dituduh yang begini-begini segala macam, apalagi katanya masalahnya asuransi. Pemirsa, kita sudah dengarkan bersama pernyataan kuasa hukum kedua belah pihak dalam kasus kematian seorang pemuda yang juga merupakan seorang penjaga wihara di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan pemirsa, sebagai informasi juga kami sudah mencoba menghubungi kuasa hukum dari bibi korban, namun yang bersangkutan belum bisa hadir di dialog kali ini. Sehingga kami akan berdialog mengajak Anda untuk mendalami kasus ini dengan kuasa hukum keluarga korban, yakni Pipin alias Acin. Kita sudah bersama dengan Pak Mardi Sijabat. Ya baik, selamat siang Pak Mardi Sijabat. Ya, selamat siang Bu. Baik, Pak Mardi, tadi sama-sama juga kita sudah melihat kuasa hukum korban sudah memperlihatkan bukti bahwa Juwita ataupun bibi korban ini tidak ada campur tangan sama sekali Pak dalam pencairan maksud kami asuransi ayah dan juga kakak Ripin beberapa waktu lalu. Dari Bapak sendiri tanggapannya seperti apa Pak? Ya, terima kasih Bu. Ya, kalau dari bantahan-bantahan mereka itu kan hak mereka ya, hak terlapor. Tapi perlu digarisbawahi ya, bahwa secara fakta si Ripin itu korban tewas, si Ripin yang bawa itu pakai mobil mereka, mobil terlapor. Kemudian tadi dijelaskan PH-nya bahwa lebih kurang 1 jam baru meninggal dunia. Seharusnya nggak perlu, logikanya ya, nggak harus perlu nunggu-nunggu ambulans. Karena rumah sakit dari tempat kejadian itu hanya lebih kurang mungkin sekitar 4 km. Seharusnya kalau masih hidup 1 jam katanya. Ini baru meninggal dunia, ya seharusnya dibawa ke rumah sakit melalui mobil itu. Tidak harus nunggu-nunggu 1 jam. Ada apa? Itu satu. Ya, bicara tentang motif, saya kira itu kewenangan kepolisian nanti. Tetapi hal yang penting bahwa si Ripin itu meninggal ketika dibawa oleh terlapor. Kemudian, kalau bantahan-bantahan mereka itu tidak karena kecelakaan lalu lintas, kita kan sudah menerima SP2HP dari Satlantas. Satlantas kan sudah mengatakan bahwa dari hasil gelar perkara tersebut ditemukan kejanggalan penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Deli Serdang. Tidak ditemukan adanya dugaan tindak pidana laka lantas. Oleh sebab itu, maka perkara dugaan kecelakaan lalu lintas yang saudara laporkan dihentikan. Jadi tentang kecelakaan yang mengakibatkan menurut versi mereka meninggal dunia, korban tewas, itu sudah terbantahkan. Tinggal sekarang kita tinggal menunggu. Kita berharap pihak kepolisian Polresta Deli Serdang serius menanganinya, karena memang ini sudah hampir lebih 45 hari atau hampir mau 50 hari ya. Sampai saat ini belum ditetapkan tersangka. Ini kan menjadi suatu tanda tanya juga. Ini menjadi suatu tanda tanya juga. Jadi jelasnya
siapa yang membunuh ini menjadi pertanyaan. Yang bawa dia, kecelakaan lalu lintas sudah terbantahkan. Kalau gitu siapa yang membunuh? Bicara tentang pasal yang diduga itu sudah jelas dari pihak kepolisian sudah membuat pasal 340. Baik, Pak Mardi. Junto, ya. Ya, oke. Pak Mardi, terkait dengan asuransi ayah dan juga kakak dari Ripin ini, bagaimana proses mereka mendaftarkan ke asuransi? Apakah ini atas kemauan pribadi ataukah ada campur tangan dengan yang diduga tersangka ini? Kalau terkait dengan asuransi itu, kita kembali ke historis ya. Berdasarkan keterangan klien saya, ya, semua mereka diasuransikan oleh bibitnya. Dan itu tidak pernah diusulkan mereka. Mereka itu kan orang yang tidak mampu. Diusulkan. Kalau kita tarik ke belakang mundur, tahun 2020, tewas ayah daripada yang korban tewas sekarang, si Ripin itu tewas mendapatkan asuransi 152 juta. Itu ada datanya sama kita, dikirim oleh asuransi melalui klien kita, buku tabungan klien kita. Kemudian itu dikirim kembali kepada terlapor atau JW. Kemudian selanjutnya 1 tahun lebih kurang, yang bernama Joni, anak daripada abangnya kandung terlapor, itu meninggal juga. Mengenai meninggalnya kita nggak tahu karena apa, tapi jelas dia mendapat asuransi juga 2 miliar. Dan yang mohonkan untuk buat buku tabungan baru adalah terlapor kepada klien saya ini sebagai ahli warisnya, Rudi. Baik. Kemudian setelah dimohonkan tolong buat sebelum meninggalnya si Joni itu, tolong buatkan buku tabungan yang baru untuk mencegah pajak. Sehingga Rudi dengan polosnya, ya, Rudi dengan polosnya mengurus buku tabungan. Di mana kuasa hukum Juwita? Ya, Pak, kalau kita lihat ini kuasa hukum Juwita meyakini bahwa kliennya tidak terlibat pada pembunuhan yang dilakukan kepada korban, Pak. Apakah disebut juga bahwa Ripin ini memang tewas akibat kecelakaan? Faktanya ini seperti apa, Pak? Tadi kan sudah saya bantah kan, saya bantahnya, faktanya itu saya bantah berdasarkan keterangan Satlantas yang menyatakan bahwa itu bukan kecelakaan lalu lintas. Jadi kalau bukan kecelakaan lalu lintas, karena apa lagi? Karena kejanggalan-kejanggalan kan banyak sekali, gitu. Oke, Pak Mardi, kalau kita lihat dari kasus ini yang sedang berjalan, ada pola kematian beruntun yang terjadi di dalam keluarga ini. Apakah dari tim kuasa hukum akan mendorong untuk penyelidikan kasus-kasus sebelumnya ini atau bagaimana? Ya, kita mendorong kepada pihak Polresta. Karena kan awalnya ya dorongan itu mereka tanggapi, awalnya itu kan pasal 338, artinya pembunuhan yang karena spontanitas emosional. Tetapi sekarang itu kan sudah pasal 340 junto, pasal 338 junto, pasal 55. Nah, artinya pasal 55 itu lebih dari 1 orang. Nah, terus 340 itu mengarah kepada pembunuhan berencana. Begitu, Bu. Jadi pihak Polres itu sudah melakukan ada 3 pasal itu. 340, 338, dan pasal 55. Itu, Bu. Baik, Pak Mardi, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan semua kasus ini juga segera menemui titik terang. Terima kasih, Pak. Selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Di mana usai jeda kami akan hadirkan informasi tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang mengadakan kegiatan pelaksanaan
pemusnahan barang bukti narkotika seberat 2 ton. Kami hadir saat lagi, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengadakan kegiatan pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika sebanyak 20 ton. Narkoba yang akan diuji ini akan dilakukan oleh pusat. Kegiatan yang diselenggarakan di alun-alun Wali Kota Batam ini, pemirsa, dihadiri sejumlah pejabat penting dan juga ratusan masyarakat. Ada sambutannya Menko Polkam Budi Gunawan memberikan apresiasi kepada tim gabungan BNN, BNP, dan TNI Angkatan Laut, di mana tim gabungan berhasil menggagalkan proses pengiriman narkotika sejumlah 2 ton dan 6 orang tersangka di wilayah perairan Riau. Di antaranya 4 orang anak buah kapal asal Indonesia dan 2 orang warga negara asing. Dalam upaya penggagalan pengiriman narkotika sebanyak 2 ton, Menko Polkam memberi apresiasi kepada pihak BNN dan juga TNI AL karena berhasil menyelamatkan setidaknya 10 hingga 20 juta jiwa dari penggunaan narkotika di Indonesia. Bapak Prabowo Subianto meminta dan menugaskan kepada kita semua bahwa Indonesia ini harus bisa menjadi killing ground bagi para bandar dan jaringan narkoba. Penegakan hukum dan penindakan terhadap bandar harus semakin masif dan tegas, termasuk pendekatan edukasi sejak dini kepada generasi muda kita. Untuk itulah Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan telah membentuk Des Pemberantasan Narkoba sebagai instrumen yang sangat strategis untuk meningkatkan pada aspek koordinasi, sinergi, dan kemampuan pemerintah dalam hal ini melalui kolaborasi kementerian lembaga yang terkait agar semakin efektif di dalam mendukung perang kita terhadap narkoba secara menyeluruh. Pengungkapan kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton di perairan Tanjung Balai Karimun ini bukan babak akhir dari upaya pemberantasan narkotika, melainkan pintu masuk atau babak awal membongkar struktur jaringan sindikat narkotika yang lebih luas, baik yang beredar di dalam negeri maupun di luar negeri. Tekad tersebut sebagai manifestasi pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton pada hari ini dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat secara luas, merupakan bentuk transparansi dalam proses penegakan hukum narkotika. Kami hadirkan kabar selanjutnya pemirsa dari Cirebon, Jawa Barat. Tumpukan sampah yang menggunung di pinggir jalan poros desa Setupato, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon meresahkan warga. Sampah-sampah itu pemirsa terhampar di sisi jembatan tol Pejagan Kanci menimbulkan bau busuk menyengat dan merusak pemandangan. Tumpukan sampah ini menggunung di tempat pembuangan sementara di pinggir jalan poros desa Setupatok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tumpukan sampah dari berupa karung hingga sampah rumah tangga ini menggunung sejak 5 hari terakhir. Kondisi ini memicu kekhawatiran warga akan potensi dampak lingkungan yang lebih serius, seperti pencemaran air tanah dan berkembangnya penyakit akibat sampah yang tak terkelola. Volume sampah yang terus meningkat, minimnya fasilitas, dan rendahnya kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah di lokasi ini turut memperburuk situasi. Pemerintah desa dan instansi terkait diminta untuk segera melakukan pembersihan serta menyiapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih tertib dengan dukungan fasilitas yang memadai. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa di siang hari ini. Tersangka oknum dokter cabul pasien ibu hamil di Garut, Jawa Barat mengaku berdinas di 3
Rumah Sakit di Garut. Saat pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Negeri Garut, yang bersangkutan juga mengakui perbuatan asusilanya terjadi akibat khilaf. MSF, oknum dokter tersangka pelecehan terhadap para pasien ibu hamil di Garut, Jawa Barat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Garut setelah diserahkan oleh pihak penyidik PPA Polres Garut. Yang bersangkutan ditanya oleh pihak kejaksaan yang akan menanganinya di Pengadilan Negeri Garut. Di ruang pemeriksaan jaksa, tersangka didampingi oleh 2 kuasa hukumnya. Tersangka mengaku kepada jaksa memiliki izin praktek dokter kandungan di 1 rumah sakit swasta, 1 klinik swasta, dan 1 rumah sakit pemerintah. Dari hasil pendalaman pihak kejaksaan, pelaku mengakui perbuatannya terjadi akibat khilaf. Dokter Objin yang melakukan tindakan pencabulan. Proses limpah ya? Siap. Artinya sudah lengkap berkasnya? Ya. Berapa lama menuju ke penuntutan atau dakwaan biasanya? Kalau sekarang yang kita limpahkan ke persidangan ya, insya Allah nanti akan ada penetapan sidang. Ya. Jadi nanti kita menunggu dari pengadilan penetapan sidangnya. Kalau berdasarkan berkas perkara, motifnya apa katanya Bu melakukan tindakan cabul? Motifnya khilaf. Pemeriksaan sempat terhenti akibat pengacara tersangka menyatakan keberatan atas pemeriksaan terbuka yang dilakukan kejaksaan karena kasusnya merupakan asusila. Klien Bapak terhadap kasus ini dilakukannya di berapa TKP Pak? Ada dua TKP. 2 TKP artinya mengakui itu? Ya, diakui dua TKP-nya. Cuman kalau untuk perbuatannya biar nanti kita buktikan di persidangan saja. MSF, dokter pelaku pelecehan kepada ibu hamil di Garut, Jawa Barat, resmi menjadi tahanan kejaksaan dan menunggu jadwal sidang di pengadilan. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Pemirsa, kloter pertama jemaah haji embarkasi Jakarta tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kloter pertama jemaah haji embarkasi Jakarta tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Wajah lega dan bahagia terpancar di wajah para jemaah saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dan pemirsa, 393 jemaah berangkat dari Bandara Amal Madinah pada hari Rabu malam. Dari Bandara Soekarno-Hatta, jemaah langsung dibawa ke Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Setibanya di embarkasi Pondok Gede, jemaah mengikuti seremoni virtual sebelum akhirnya pulang ke keluarga. Dan pemirsa, fase pemulangan jemaah haji ke tanah air dimulai sejak hari Rabu. Rombongan haji perdana yang kembali ke tanah air adalah kloter 1 Makassar. Rombongan embarkasi haji Ujung Pandang 1 ini merupakan penerbangan perdana dalam rangkaian pemulangan jamaah ke Indonesia tahun ini. Pesawat yang membawa kloter ini terbang pada 03.03 dini hari waktu setempat dengan tujuan Makassar. Jemaah haji yang akan kembali ke tanah air diimbau untuk mempersiapkan barang bawaan dan kesehatan agar pulang dalam kondisi sehat. Pemirsa, kami harus jeda dulu. Setelah jeda kami akan hadirkan informasi tentang bau bangkai tak sedap menggegerkan warga Cipedes, Hegar, Kota Bandung, Jawa Barat. Informasi selengkapnya kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, bau bangkai tak sedap menggegerkan warga Cipedes, Hegar, Kota Bandung, Jawa Barat. Saya didatangi warga, pemirsa, didapati ratusan bangkai ayam yang sudah membusuk terbungkus plastik.
Sebuah kontrakan di kawasan Cipedes Hegar, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, ramai didatangi warga sekitar. Setelah ditelusuri, ternyata terdapat ratusan bangkai ayam seberat 2 kuintal sudah dibungkus plastik. Warga pun menduga jika ratusan bangkai ayam tersebut untuk dijual kembali. Menurut keterangan pemilik ayam, jika bangkai-bangkai ayam tersebut akan dijual untuk pakan ikan lele. Akhirnya pemilik ayam diminta untuk membuang atau membawa ayam tersebut dari lingkungan warga. Pemirsa, kabar tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Nadila Saleh dan juga rekan saya Rehana Mezia, mewakili segenap tim bertugas izin pamit undur diri. Pemirsa, terima kasih. Sampai jumpa.